Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Sahabat Aisyah ID yang dirahmati Allah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai saat ini kita bisa berjumpa dan berkiprah dalam kegiatan dan langkah kita menuju pada perjuangan untuk menegakkan al-Islam. Salawat ma'assalam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia panutan sampai di akhir hayat kita nanti ila yaumil qiyamah. Peran perempuan dalam dakwah domestik dan dalam kiprahnya pada perjuangan pada masyarakat. Perempuan adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah yang memiliki kodrat sebagai perantara lahirnya manusia di bumi ini. Wanita diberi kelebihan untuk bisa mengandung, bisa melahirkan, bisa memelihara calon manusia dan mendidiknya. Peran perempuan sebagai ibu dalam Islam sebagaimana yang tertera di dalam surat Ad-Dariyat sama seperti perannya dan haknya serta kewajibannya sebagaimana kaum laki-laki. Sebagai hamba Allah, dia harus sama mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada peran lain perempuan sebagai ibu, sebagai istri dan juga sebagai pendidik, di mana itu juga termasuk perannya dan ladang perjuangannya di dalam masyarakat. Contoh sebagaimana yang kita ketahui saat ini semakin berkembang perannya perempuan. Bagi perempuan yang dikodratkan oleh Allah tidak memiliki anak, tapi dia punya kesempatan diberikan perannya sebagai seorang guru, seorang dokter, atau seorang pengusaha dan lainnya. Tapi tetap dia juga punya lahan untuk berdakwah, untuk berkiprah di dalam masyarakat. Nah, walaupun kiprahnya di dalam masyarakat dia tidak memiliki dalam hal mendidik anaknya sendiri, tapi dia berkiprah karena profesinya sebagai seorang guru, maka dia juga punya kesempatan di situ berjuang untuk mendidik, membimbing anak-anak yang menjadi peserta didik. Disitulah perempuan yang tidak ditutup kemungkinan kiprahnya di dalam masyarakat. Bagaimana perannya perempuan menurut Al-Quran? Maka sebagai istri, perempuan memiliki kewajiban untuk menjaga diri, untuk menjaga kehormatan suami, untuk menjaga kehormatan sebagai seorang muslimah. Menjaga diri di sini dijelaskan di dalam Al-Quran termasuk adalah dengan menjaga auratnya, untuk menutupi auratnya dengan pakaian sebagaimana yang ditentukan di dalam Al-Quran. Sekarang banyak kita jumpai wanita-wanita yang memiliki hasil karya atau hasil kerja, maka tidak boleh keluar dari rel yang sudah ditentukan. Katakan perempuan itu memiliki jabatan tinggi sebagai kepala sekolah atau sebagai kepala bidang dan sebagainya,
maka tidak boleh melebihi. Dia juga harus bisa menjaga kehormatannya sebagai seorang istri atau seorang ibu. Dengan kata lain, tidak boleh mentang-mentang di hadapan suaminya. Kemudian, mengapa Nabi memerintahkan perempuan menjaga diri? Tujuan untuk menjaga diri, menjaga kehormatan demi keselamatan diri wanita itu sendiri saat beraktivitas. Sering kita jumpai saat ini gejala atau fenomena kejadian karena sang suami jabatannya lebih rendah, maka sang istri yang di tempat aktivitasnya, tempat dinasnya berhadapan dengan kaum laki-laki yang sama seprofesi dan sama jabatannya, sehingga sering terjadi karena setiap hari ketemu menjadikan sang istri lupa akan kewajibannya dan lupa menjaga akan kehormatan daripada suaminya. Selain dirinya sendiri, wanita atau istri itu adalah kehormatan daripada sang suami. Nah, untuk itu Islam sudah mengatur sedemikian rupa wanita tetap harus menjaga kehormatan meskipun memiliki kiprah di dalam masyarakat. Wanita tetap juga harus bagaimana semestinya menjadi perempuan, menjadi istri. Nah, sekarang banyak kita jumpai dengan kekuatan, dengan jabatan, perempuan banyak yang melakukan kesalahan. Contoh, terjadi perempuan menjadi wanita tapi pria. Artinya apa ini? Perilaku maupun tingkah lakunya, pakaiannya yang digunakan pakaian menyerupai pakaian laki-laki. Nah, ini sudah banyak kita lihat kejadian. Begitu juga sebaliknya, ada fenomena laki-laki yang berusaha berubah menjadi perempuan, baik pakaiannya maupun fisiknya yang banyak dirubah, sehingga kita sekarang harus hati-hati. Itu termasuk di dalam perilaku pergaulan. Laki-laki sekarang muncul gejala perempuan yang sudah nyaman di dalam komunitasnya, wanita-wanita muslim kena gejala, wanita-wanita muslimah kena gejala tidak mau nikah, tidak mau punya anak. Nah, hati-hati ini. Kita tidak boleh kebablasan, dan kita juga perempuan-perempuan muslimah harus mau berdakwah, berjuang untuk menghilangkan dan bisa menghadapi gejala ini kepada masyarakat, terutama masyarakat perempuan. Itulah pentingnya peran kita di sana. Nah, bagaimana caranya kita menghadapi itu? Untuk urusan dunia menuju kepada urusan akhirat, tentunya kita harus punya ilmu. Nah, di sana pentingnya perempuan itu berperan juga memiliki kesempatan, memiliki hak, dan memiliki kewajiban, memiliki ilmu, dan memiliki trik atau bagaimana mengatur dakwahnya itu. Tetapi tetap dalam koridor wanita yang melakukan aktivitas itu harus seizin suami. Nah, di sana letaknya. Bedanya wanita, perempuan, muslimah dengan suami, dengan laki-laki itu di sana. Kalau tidak ada izin suami, maka kita tidak boleh memaksakan diri. Tetapi dalam urusan ibadah kita kepada Allah dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, kita memiliki hak dan kewajiban yang sama, sebagaimana diterangkan di dalam surat Ad-Dariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia
kecuali hanya beribadah kepadaku. Nah, pengertian beribadah sana bagi perempuan yang sunnah maupun yang wajib kepada Allah itu meliputi sebagaimana sholat, puasa, zakat bagi kita yang sudah memiliki nisab, kemudian termasuk haji. Nah, perkara yang sunnah lainnya yang berkaitan dengan ibadah, maka seorang perempuan juga harus seizin laki-laki. Kita berdakwah itu termasuk ibadah. Tapi ibadah untuk kepentingan siapa? Kepentingan membangun umat manusia. Itu juga termasuk kepentingan sosial. Oleh karena itu tetap kita pegang setinggi apapun jabatan kita, secantik apapun rupa yang diberikan kita oleh Allah, sekaya apapun, maka perempuan tidak sama dengan laki-laki dalam hal kiprahnya kepada urusan dunia kemasyarakatan. Oleh karena itu tetap kita menjaga dan menjunjung tinggi apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan dengan sebaik-baiknya apa yang sudah dilarang oleh Allah. Untuk itu bagaimana kita eksekusinya menjalankan perjuangan ini, dakwah kita sesuai dengan kemampuan kita dan peran kita masing-masing. Sebagaimana kita ibu-ibu yang menjadi pimpinan di pimpinan daerah Aisyah maupun pimpinan cabang maupun pimpinan ranting, atau kita menjadi anggota yang dipimpin, itu tetap sama kewajibannya di hadapan Allah dan mengembangkan daripada kemampuan kita yang diberikan oleh Allah. Termasuk mari kita jaga kodrat kita sebagai perempuan, sebagai wanita, sebagai muslimah, sebagai seorang istri, dan sebagai seorang ibu, senantiasa kita menjunjung keteladanan kepada anak-anak kita, generasi kita selanjutnya. Demikian, mudah-mudahan selalu senantiasa Allah memberikan rahmat hidayahnya kepada kita dan senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah. Ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Kiranya semua kebenaran itu datang dari Allah dan kesalahan itu semata dari kita sendiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Aisyah ID.